Selain 3 topik utama kami tadi, kami juga menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya bersama saya, Maggie Kalista. Dan berikut CNN Indonesia News Hour selengkapnya. 7 korban yang terjebak dalam kebakaran toko bingkai Mampang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan jenazahnya berhasil dievakuasi. Kapolsek Mampang, Kompol David Junior, juga menjelaskan penyebab kebakaran dari percikan api di ruang kerja yang di basement. Dan ketujuh hujan deras yang mengguyur puncak Gunung Semeru mengakibatkan banjir lahar dingin Gunung Semeru menerjang sejumlah daerah aliran sungai di kawasan Lumajang, Jawa Timur. Warga di daerah aliran sungai terpaksa mengungsi dan tingginya aktivitas gunung vulkanik Gunung Ruang di Sulawesi Utara membuat Bandara Samratulangi Manado ditutup. Akibatnya sejumlah penerbangan tujuan Manado dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dibatalkan. Puluhan pengungsi korban banjir lahar Gunung Semeru mulai kembali ke rumah pada Jumat pagi dan para pengungsi di Balai Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Lumajang ini mengecek rumah mereka yang ditinggalkan selama menyelamatkan diri. Kita beralih ke Gunung Ruang. Dampak dari penutupan sementara Bandara Samratulangi imbas erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara, sebanyak 5 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan dibatalkan dan 3 penerbangan lain terpaksa dialihkan. Sementara itu stasiun BMKG Bandara Samratulangi terus memantau sebaran abu vulkanik letusan Gunung Api Ruang di wilayah udara Sulawesi Utara. TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal perang untuk membawa bantuan setelah erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Selain membawa personel dan bantuan, kapal tersebut juga akan digunakan untuk membantu evakuasi. Tim Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG juga memantau aktivitas vulkanis gunung api lainnya yang secara jarak berdekatan dengan Gunung Ruang. Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG, Heru Ningtyas Desi Purnamasari menyebut ada 2 gunung api aktif yang juga tengah menunjukkan peningkatan aktivitas, yakni Gunung Karanggetang dan Gunung Awu. Gunung api Gamalama di Ternate, Maluku Utara mulai mengeluarkan 117 kegempaan, embusan, dan 3 kali gempa tremor yang termati sejak Rabu kemarin. Dan warga juga diminta untuk tidak beraktivitas dalam radius 1,5 meter. Tingginya jumlah penumpang arus balik membuat Pelni Tanjung Pinang menambah. Hampir berakhirnya libur lebaran di sejumlah pondok pesantren membuat puluhan santri asal Pulau Kangean, Madura kembali ke Situbondo, Jawa Timur menumpang kapal feri Munggiango Hulalo. Dan penumpang kapal membludak lantaran jadwal kapal hanya seminggu sekali. Membludaknya arus balik jalur laut juga terjadi di Pelabuhan Sekolah Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Libur Lebaran 2024 telah usai. Para pemudik pun mulai kembali ke Jakarta setelah berlebaran di kampung halaman. Terpantau di Terminal Terpadu Pulau Gebang pada Kamis siang dipenuhi oleh para pemudik yang hendak kembali melanjutkan aktivitasnya di Jakarta. Media sosial kembali menghadirkan sejumlah peristiwa yang mengundang perhatian publik dan salah satunya adalah aksi seorang pengemudi bus tujuan Palu Makassar yang mengajak puluhan penumpangnya makan bersama saat Idul Fitri. Ada juga aksi seorang pria di Banjarnegara, Jawa Tengah yang menemukan sejumlah uang berhamburan di jalan dan mengunggah videonya demi bisa memberikan uang itu ke sang pemilik. Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali dijadwalkan usai ditetapkan sebagai tersangka. Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali dijadwalkan akan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut kami sudah terhubung dengan masih terkait dengan kasus yang membelit Ahmad Mudlor Ali. Ini juga menambah panjang daftar Bupati Sidoarjo yang terjerat kasus korupsi. Ini artinya ada 3 Bupati Sidoarjo secara berturut-turut terjerat kasus yang sama, korupsi. Siapa saja mereka dan bagaimana kasusnya? Berikut penjelasannya untuk Anda. Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto meminta para pemilih dan pendukungnya tidak menggelar aksi apapun untuk menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) termasuk rencana menghadiri aksi damai pada Jumat ini di depan gedung MK.
Dan Prabowo juga mengaku banyak pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang bisa menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Menurutnya dengan tidak menghadiri aksi pada Jumat ini, Prabowo menilai pendukungnya telah menjaga nilai-nilai persatuan antar sesama anak bangsa. Prabowo juga mengaku tidak ingin pendukungnya terpancing provokasi dari berbagai pihak. Beberapa waktu lalu ada informasi hari ini akan ada aksi pendukung Prabowo Gibran di MK. Namun semalam Prabowo meminta pendukungnya menahan diri. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami koresponden CNN. Kita beralih ke informasi lainnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons amicus curiae atau sahabat pengadilan yang diajukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2020. CNN Indonesia News Hour masih akan menyajikan informasi menarik lainnya. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour. Ratusan mahasiswa Universitas Columbia New York ditangkap karena melakukan unjuk rasa pro-Palestina di area kampus. Dan unjuk rasa ini digelar sebagai protes ketika rektor universitas itu bersaksi di depan Komite Kongres tentang tanggapan kampus terhadap antisemitisme. Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama dengan rekan saya, Syaza Wisastro. Saya Meggy Kalista pamit. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Anda menyaksikan CNN Indonesia Top Update bersama saya, Meggy Kalista. 7 korban yang terjebak dalam kebakaran toko bingkai Mampang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan jenazahnya berhasil dievakuasi. Kapolsek Mampang, Kompol David Junior, juga menjelaskan penyebab kebakaran dari percikan api di ruang kerja yang berada di basement. Untuk mengetahui update-nya siang ini, kita tanyakan langsung pada rekan kami koresponden CNN Indonesia Nova Naya. Demikian top update kali ini, saya Meggy Kalista. Terima kasih, sampai jumpa.